Nah, emas itu karakternya dia tuh tenang, ya tenang. Tapi ketika dia sudah jatuh, karung jatuh, itu dia jatuhnya lumayan langsung dalam dan dia lama di stay di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di channel Zero to One. Yes, saya membahas tentang produk trading ya, gold, emas, atau kodenya itu XAU per USD ya. Jadi saya mau membahas tentang itu sebenarnya di video ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya selama ini ya, apakah produk emas ini aman untuk ditradingkan? Apakah produk emas ini aman untuk modal kalian yang terbatas cuma 100 juta itu ya? Yang kalian punya ketahanan dana cuma 100 juta itu, apakah produk itu aman untuk kalian? Nah, silakan dicek video disimak videonya ya. Jadi ini saya dapatkan insight ini saya dapatkan setelah kemarin ya saya memantau trading dari nasabah mantan anak buah saya yang biasanya saya rekomendasikan, itu namanya Henry ya. Dia dulu mantan anak buah saya, sekarang dia masih bekerja di perusahaan pialang, tapi bukan perusahaan saya yang lama. Dia sudah pindah ke perusahaan yang lebih bisa dipercaya, lebih bisa menurut dia itu lebih baik ya, menurut Henry. Dan dia punya nasabah sekarang, dia punya nasabah bertransaksi reguler dan dia transaksinya profit terus ya. Dan saya melihat dia transaksi produknya itu di mata uang, bukan di emas. Nah, setelah saya membaca, setelah saya lihat laporan keuangannya, saya lihat histori pergerakan harga dan lain-lain, saya mendapatkan kesimpulan ya bahwa produk emas ini, XAU ini atau XUL ini itu tidak aman untuk trading jangka pendek ya. Sangat tidak aman untuk trading jangka pendek, apalagi ya dengan ketahanan dana kalian yang cuma 100 juta rupiah. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Jadi begini, dulu saya 2012 itu bekerja di pialang dengan produknya itu cuma emas, Hang Seng dengan indeks Nikkei ya. Jadi perusahaan itu cuma punya 3 produk itu aja. Nah, orang semua broker yang ada di perusahaan itu fokus menjual produk emas ini. Mereka selalu berkata bahwa emas itu safe haven, emas itu karakternya itu dia tenang, harganya tidak lompat-lompat, tidak seperti ini, tidak bla 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 seperti ini. Kita percaya pada awalnya. Setelah itu saya merasakan bagaimana banyaknya nasabah rugi, banyaknya nasabah loss. Ketika nasabah hold position, open position itu banyak yang kegulung ya, langsung kena call margin, langsung kena auto lock dan lain-lain. Nah, setelah saya memperhatikan tradingnya nasabahnya Henry ini ya, dia bertransaksi mata uang. Beberapa hari saya memperhatikan dia transaksi, dia open posisi, dia tidak pernah locking dan lain, tidak pernah, dia hold aja, dan ternyata itu balik dan dia profit terus. Nah, saya berkesimpulan begini, kalau kita bertransaksi di mata uang ya, di mata uang itu karakternya memang dia volatil ya, dia naik turun memang dalam waktu cepat. Tapi orang kalau kita mau take profit ya, kita kalau mau take profit dalam short term trading, malah sebenarnya yang volatil seperti itu yang kita bisa manfaatkan untuk profit. Sementara market yang tenang itu susah kita dapat profit ya. Itu kalau emas ya, kalau emas kan marketnya rata-rata tenang banget. Nah, itu kita susah untuk dapat profit. Bahkan untuk 1 poin pun itu dulu yang kita strategi market 1 poin itu rada susah kayak gitu, apalagi dengan ketahanannya cuman 100 poin atau dengan modal 100 juta rupiah, susah banget. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa mata uang itu ya
kalau kita bertrading mata uang, mereka pasti bakalan kembali. Misal kita ambil buy, dia turun dulu, dia bakalan naik lagi. Kenapa? Karena mata uang itu adalah satu indikator bahwa sehat atau tidaknya sebuah negara. Ya, ketika mata uang ini anjlok, otomatis negara pasti ikut campur untuk melindungi mata uangnya. Misal mata uangnya turun, otomatis negara pun pasti bakalan ngepam keuangannya untuk bagaimana caranya mata uangnya biar naik lagi. Sementara emas tidak ada negara yang melindungi emas. Jadi kalau emas itu ya karakternya yang saya tahu dulu waktu saya tahun 2012 itu saya join masuk, itu harga sekitar 1.700-an. Jadi dari hampir 1.800 waktu itu, kalau saya tidak salah ingat ya, hampir 1.800 dia turun saya masuk harga 1.760-an. 2012-2013 harga emas melorot terus melorot 2012, 2013, 2014 itu melorot sampai 1.500, 1.200, terburuknya hampir 1.200. Itu lama sekali dia proses turun-turunnya itu tadi, tapi dia juga lama di harga di bawah itu tadi. Baru kemarin Covid 2020 ini harga emas hampir menyentuh 2.000 atau sudah menyentuh 2.000, saya tidak tahu. Nah, emas itu karakternya dia tuh tenang. Ya, tenang. Tapi ketika dia sudah jatuh, karung jatuh, itu dia jatuhnya lumayan langsung dalam dan dia lama di stay di situ. Ketika kalian open posisi di atas sini, harganya jatuh di bawah sini, itu untuk recover kembali ke atas itu susah. Apalagi dengan modal kalian yang cuman 100 juta itu tadi, sedikit. Sama seperti ketika emas harga naik, kita ambil posisi sell, tiba-tiba harga emas naik, dia tuh susah untuk turun lagi ya, tunggu waktu lagi, dan itu lama. Beda banget dengan mata uang yang dia itu dia jatuh otomatis dia bakalan rebound lagi cepet. Itu yang saya lihat dan memantau dari akun nasabah mantan anak buah saya yang sekarang lagi trading, dan itu profit. Dari itu saya sampulkan, oh berarti emas ini tidak aman untuk trading ya dalam jangka waktu pendek dengan modal terbatas hanya 100 juta, tidak aman. Ini pure opini saya ya. Kalau teman-teman punya opini lain, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Saya sangat terbuka. Tapi jika teman-teman yang calon-calon investor ini yang pengen bertransaksi di trading, saya merekomendasikan Henry ya. Itu mantan anak buah saya dulu di Pialang di perusahaan lama, sekarang dia bekerja di perusahaan yang baru. Dia sekarang stay di situ, bekerja di situ. Perusahaannya alhamdulillah lebih aman kalau menurut saya, legal juga. Dan yang pasti Henry kalau menjelaskan kepada kalian semuanya para calon investor itu, dia menjelaskan semua aspek resikonya. Bahkan yang saya sudah pesan kepada dia, jelaskan dulu resiko negatifnya seperti apa, baru kamu jelaskan resiko positifnya seperti apa. Saya sangat merekomendasikan teman saya itu. Jadi kalau kalian mau bertransaksi di sana ya, nanti bakalan langsung saya taruh linknya di description. Silahkan langsung kontak dia aja, karena sudah tidak main di Pialang lagi. Tapi saya rekomendasikan kalau kalian mau ingin bertransaksi di Pialang dengan trading, itu bisa langsung ke sana aja, lebih baik. Karena saya sudah melihat prosesnya seperti apa dan aman. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dari saya, Muhammad Khalid di channel Zero to One. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like, kalau tidak suka ya dislike aja. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial medianya, dan jangan lupa subscribe video channel saya ini ya, biar saya cepat monetize. Biar saya tambah semangat, karena saya juga pengen merasakan nikmatnya cuan-cuan dari AdSense ya. Oke teman-teman, terima kasih. Segitu dari saya, Muhammad Khalid di channel Zero to One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.